Shalom adik-adik, bagaimana nih kabar kalian minggu ini? Luar biasa bukan? Luar biasa nggak? Nah, sudah siap belum untuk ibadah pada hari ini? Sudah siap? Tapi sebelum mulai ibadah, kakak punya 5 hal yang harus kalian lakukan. Yang pertama, ajak papa dan mama kalian untuk ibadah bareng ya. Biar apa? Biar kalau kalian nggak ngerti bisa tanya sama papa atau mama. Yang kedua, harus berpakaian rapi dan sopan. Ingat, kita ibadah untuk bertemu dengan Tuhan, jadi harus berpakaian rapi dan sopan. Yang ketiga, ikuti instruksi dari kakak-kakak. Contoh, kalau misalnya kakak dulu berdoa harus berdoa, kalau kakak dulu lompat harus lompat gitu ya. Yang keempat, bersikap baik. Maksudnya gimana sih kak? Maksudnya kalau misalnya disuruh duduk ya duduk manis, kalau disuruh memuji Tuhan ya memuji Tuhan gitu. Dan yang terakhir, yang kelima adalah kalian tidak boleh melakukan kegiatan apapun di luar ibadah. Ingat ya, kita ibadah bertemu sama Tuhan. Jadi kalian tidak boleh main HP sendiri, nggak boleh ngobrol sama saudara sendiri, nggak boleh main sendiri. Harus mendengarkan instruksi dari kakak-kakak dan ikuti ibadah dari awal sampai akhir. Gimana? Gampang kan? 5 hal yang harus kalian lakukan pada saat ibadah online. Oke? Sudah siap untuk ibadahnya? Selamat beribadah adik-adik. Dadah! Shalom adik-adik. Shalom. Ketemu lagi dengan kakak-kakak Smiling Kid dari GBI Sentul Sidoarjo di ibadah sekolah minggu pada tanggal 31 Mei ini. Kita mau bersuka cita, kita mau memuji Allah kita karena Tuhan baik dalam hidup kita. Mari kita berdoa, tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sampai saat ini Tuhan, kami ada semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kami mohon pimpinan Roh Kudus-Mu menyertai kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik bersuka cita hari ini, kita mau semangat bersuka cita memuji Allah kita. Masih ingat dengan semangat kita yang kapan hari kita masih beribadah bersama-sama di gereja. Kita tetap bersemangat memuji Tuhan walaupun di rumah. Sama-sama siapkan diri kalian, duduk yang manis, kita mau berdiri bersama-sama. Laskar Kristus, siap, yes. Ya, kita mau menari buat Tuhan karena Allah Roh Kudus ada di dalam hidup kita ya. Kita mau bersuka cita, papa mama juga mau mendampingi kita semua berjoget bersama-sama. Haleluya. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah
Adik-adik tahu setelah Tuhan Yesus naik ke surga bahwa Dia menjanjikan Roh Kudus turun atas murid-muridnya. Dan saat ini kita juga menantikan kuasa Roh Kudus turun atas tengah-tengah kita. Masih ingat buah roh kan? Mari kita pujikan buah roh. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sekali lagi kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Oh Yesus, jadikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 haleluya. Nyanyilah haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan di dalamnya. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Oh Yesus, jadikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 haleluya. Nyanyilah haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Nyanyilah haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyilah haleluya. Kita mau loncat sama-sama ya. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya. Adik-adik silakan duduk. Kita mau memuji untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau Tuhan Yesus menyentuh hati kita supaya kita menjadi anak-anak yang lemah lembut, yang senantiasa dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih Bapa. Sentuh hatiku Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk
bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kita melipat tangan, kita tutup mata dan kita menundukkan kepala kita mengambil sikap yang terbaik di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa karena kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dan buat kebaikanmu dalam hidup kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan, jikalau pada pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini semua karena kasih karunia-Mu Bapa. Terima kasih buat kesehatan yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kami anak-anak Tuhan. Bapa, terima kasih buat puji-pujian yang boleh kami naikkan Tuhan. Biarlah itu boleh menjadi dupa yang harum bagi nama-Mu Bapa. Dan biarlah hati kami Tuhan boleh memuji Engkau Tuhan dengan sepenuh hati kami dan benar-benar untuk Engkau Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu Bapa. Kuduskan, sucikan hati telinga kami Tuhan, supaya anak-anak Tuhan boleh mendengarkan firman Tuhan dengan sikap yang terbaik di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan Kau juga buat mereka Tuhan mengerti dan memahami akan firman-Mu. Berkati guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa. Engkau urapi Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah guru sekolah minggu boleh menyampaikan firman-Mu dengan baik, dengan jelas, dengan seturut kehendak-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Inilah seluruh serangkaian doa kami yang hanya kami alaskan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Ketemu lagi nih dengan Kak Buma. Sudah lama ya kita tidak jumpa, tapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita. Amin. Amin. Nah, pada hari ini Kak Buma mau cerita tentang hari Pentakosta. Apa sih hari Pentakosta itu adik-adik? Ada yang tahu nggak? Nah, di sini Kak Buma mengajak kalian untuk membuka ayat Alkitab yang menceritakan tentang hari Pentakosta. Hari Pentakosta adalah hari turunnya Roh Kudus. Hari Pentakosta juga melambangkan sebagai awal penuaian jiwa-jiwa. Apa sih penuaian jiwa-jiwa itu Kak Buma? Penuaian jiwa-jiwa itu membawa orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus menjadi percaya. Nah, sekarang kita buka Alkitab kita di Kisah Para Rasul pasal 2
ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Sudah dibuka? Amin. Amin. Kita Kak Buma di sini mau baca satu ayat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ini. Nanti untuk ayat 1 sampai ayat yang ke-14, ayat yang ke-13, adik-adik boleh baca di rumah bersama dengan mama dan papa. Kak Buma baca di ayat yang ke-4. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-4, demikian bunyi firman Tuhan. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Sekali lagi Kak Buma ulangi, Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-4, demikian bunyi firman Tuhan. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Roh apa itu yang dimaksud di dalam Kisah Para Rasul ini? Roh itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus adalah Roh Tuhan yang membuat orang-orang pada saat itu menjadi melakukan pekerjaan yang luar biasa. Di sini di dalam peristiwa Pentakosta saat itu, jadi 40 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus naik ke sorga. Sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan bilang sama murid-muridnya, hai murid-muridku, kalian tunggu tetap di sini, jangan pergi kemana-mana. Karena pada saatnya nanti akan datang seorang penghibur itu. Penghibur itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu yang Tuhan maksudkan ketika Tuhan naik ke sorga dan mengatakan kepada muridnya bahwa kamu tetap di sini, jangan kemana-mana. Karena Roh penghibur itu akan datang. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan adalah Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus mati, pada hari yang ketiga bangkit. Kita punya Allah yang luar biasa hebat. Karena apa? Karena orang mati tidak mungkin bisa bangkit. Tapi Tuhan kita, Yesus Kristus, bangkit. Bahkan Tuhan kita naik ke sorga. Dia menyediakan tempat untuk kita, untuk Kak Buma dan juga adik-adik di rumah. Kita harus bersyukur punya Allah yang luar biasa. Di sini, setelah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, 10 hari kemudian atau tepatnya 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus, itulah yang dimaksud hari Pentakosta, di mana Roh Tuhan turun atas murid-muridnya pada saat itu. Mereka berkumpul setiap hari, murid-murid Tuhan berkumpul setiap hari untuk apa? Berdoa, menyanyi, memujikan pujian kepada Tuhan. Itu yang membuat hati Tuhan senang. Makanya tadi ketika Kak Buma, Kak Ike dan juga Kak Ayu memuji Tuhan di depan, kita bahagia, kita bangga, kita sukacita. Karena apa? Karena kita melayani Tuhan kita, Tuhan Yesus yang kita percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika saat itu Pentakosta mulai ada saat itu, ketika murid-murid Tuhan Yesus berkumpul di suatu tempat. Setiap hari mereka berdoa dan memuji Tuhan. Pada saat itu datanglah angin yang bertiup kencang sekali. Mungkin anginnya bunyinya seperti ini, bus. Tapi angin ini tidak hanya satu kali, ini berkali-kali adik-adik. Sehingga pada saat itu orang-orang yang berkerumun di situ menganggap dan mengira rumah ini akan roboh karena rumah ini anginnya sungguh terlalu kencang. Tapi mereka salah besar, karena angin yang mereka maksud adalah Roh Tuhan, Roh Kudus Tuhan yang turun bagi setiap orang percaya yang ada saat itu, yang berkumpul memuji nama Tuhan dan berdoa.
Adik-adik yang dikasihi Tuhan, di situ tampaklah kepada orang percaya angin yang kencang tadi seperti lidah api. Roh Kudus Tuhan menggambarkan seperti api, digambarkan seperti api karena apa? Karena api panas. Ketika kita memiliki roh dan semangat yang menyala-nyala di dalam Tuhan, api itu membakar jiwa kita, membakar diri kita untuk melayani Tuhan, untuk memuji Tuhan. Maka dari itu Roh Kudus Tuhan ini dilambangkan dengan api. Kita bersyukur bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Adik-adik dan Kak Buma, ingat, kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Kita yang orang-orang yang sungguh beruntung karena boleh menjadi anak Tuhan. Kemudian saat itu ketika para murid mulai memberitakan Injil, banyak orang datang ke bait Allah untuk apa? Memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di sini Kak Buma punya pesan di dalam cerita ini. Bukan berarti Pentakosta itu hari turunnya Roh Kudus ya Kak Buma. Jadi berarti kalau Pentakosta kita harus merayakan. Ya, kita harus merayakan. Tapi kita juga harus tahu bahwa hari Pentakosta, kenapa ada hari Pentakosta? Karena di situ Tuhan menurunkan Roh Kudus-Nya untuk murid-muridnya, juga untuk kita, untuk menjangkau jiwa yang terhilang. Apa jiwa yang terhilang itu Kak Buma? Kami nggak ngerti. Jiwa yang terhilang adalah teman-teman kalian yang belum percaya dengan Tuhan Yesus. Untuk itu Kak Buma dan juga adik-adik di rumah, kita harus apa? Kita harus memberitakan Injil. Kita harus menceritakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yesus sekarang ada di sorga. Tuhan sekarang menyediakan tempat di sorga buat Kak Buma dan juga adik-adik dan semua. Ceritakan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Sekarang Tuhan Yesus ada di sorga. Keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Amin. Buat firman Tuhan, kiranya kita boleh tetap menjaga diri di saat situasi seperti ini dan tetap percaya mengandalkan Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat firman-Mu yang boleh kami sampaikan, yang boleh hamba sampaikan Tuhan, dan boleh anak-anak-Mu dengar Tuhan. Bapa, urapi, jamah, kuduskan anak-Mu Bapa, supaya anak-anak-Mu Tuhan boleh mengerti dan memahami firman-Mu Bapa. Bahkan mereka Tuhan boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan mereka sehari-hari Tuhan. Bapa di dalam surga, Engkau jagai mereka Tuhan dimanapun mereka berada. Di saat situasi seperti ini Tuhan, biarlah mereka boleh tetap mengandalkan Engkau Bapa di dalam kehidupan mereka. Mereka boleh semakin lebih dekat lagi dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang hanya kami alaskan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jadi untuk ayat hafalan minggu ini yaitu terdapat di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-4. Yang tadi Kak Buma bacakan, yaitu maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi untuk ayat firman Tuhan atau ayat hafalan minggu ini terdapat di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-4. Untuk kelas 1, 2, dan 3 aktivitasnya ayat hafalan dari awal kalimat, dari mulai maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Itu untuk kelas 1, 2, dan 3. Dan untuk kelas 4, 5, dan 6 yaitu tetap di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4 dari kalimat awal sampai kalimat akhir. Dan untuk kelas kecil kita akan buat aktivitas selanjutnya. Adik-adik, jadi ini untuk aktivitas kelas kecil, Kak Buma mau buat malaikat dan
api Roh Kudus. Roh Kudus tadi seperti yang Kak Buma jelaskan, yaitu dilambangkan dengan api. Dilambangkan dengan api. Oke, di sini alat dan bahan sudah Kak Buma siapkan untuk cara bikinnya. Ini Kak Buma punya 2 piring dengan pola yang berbeda. Yang satu pola untuk gambar malaikatnya, dan yang satu pola untuk gambar sayap dari malaikat. Kak Buma akan gunting dulu atau potong dulu ini supaya menjadi gambar malaikat. Jadinya seperti ini. Ketika sudah Kak Buma potong, dia jadi seperti ini. Dan untuk pola yang satu tadi, jadinya seperti ini. Adik-adik bisa lihat, ini piring styrofoam yang satunya tadi, yang Kak Buma buat pola, yang Kak Buma potong separuh, dan Kak Buma belah jadi 2. Ini untuk sayap dari malaikatnya. Kemudian caranya gimana Kak Buma? Caranya gampang banget. Ini diletakkan di belakang badan dari malaikatnya. Seperti ini. Kemudian kita tempelkan. Nah, jadinya seperti ini. Ini dari bentuk malaikatnya di atas dan sayapnya ada di belakang. Ditempelnya dengan menggunakan solasi double tape. Seperti ini ya adik-adik. Bisa dilihat, dia akan jadi malaikat. Nah, untuk selanjutnya, malaikat ini kenapa harus dibuat malaikat Kak Buma? Karena sesuai dengan tema yaitu Pentakosta, turunnya api Roh Kudus. Nah, kita mau kasih api di bawah sayap malaikat ini. Nah, untuk menempelkan api Roh Kudusnya, Kak Buma kasih contoh seperti ini. Ambil tali rafia, potong kecil-kecil seperti ini. Ini sekitar ukuran 10 cm ya teman-teman. Jadi kita kasih solasi double tip di gambar apinya. Seperti ini. Kecil aja double tipnya. Kita tempel seperti ini. Terus kita buka. Kita tempelkan tali ini. Jadi seperti ini. Jadi adik-adik sangat mudah buatnya. Kemudian dari gambar ini, api dan juga talinya, kita dapat tempelkan ke malaikat dan juga di sayap malaikatnya seperti ini. Ini sudah Kak Buma kasih solasi double tip supaya mudah untuk menempelkan seperti ini. Tinggal ditempelkan. Terserah adik-adik mau beri gambar berapa. 7 boleh, ini Kak Buma kasih 7, 8 boleh, terserah adik-adik, banyak juga boleh. Jadi hasilnya seperti ini adalah api Roh Kudus yang turun kepada murid Tuhan Yesus, sehingga murid Tuhan Yesus atau orang-orang percaya saat itu bisa berkata-kata dengan banyak bahasa lain. Oke, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk, Kak Buma lupa, untuk hasil ini tolong dikirimkan ke gereja melalui grup. Siapa yang nanti terbaik hasilnya, hasil sendiri, Kak Buma akan kasih hadiah khusus buat 3 orang yang terbaik. Ini boleh print di Google atau boleh gambar sendiri, itu lebih bagus. Ini Kak Buma print biar lebih mudah. Tapi untuk adik-adik boleh gambar sendiri, hasil karya sendiri akan lebih bagus dan akan Kak Buma kasih hadiah untuk 3 orang yang terbaik. Oke, terima kasih. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah di penghujung ibadah kita pada hari ini. Kita mau akhiri ibadah kita. Kita mau mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita pujikan, Bapa Engkau sungguh baik. Sangat baik buat kami. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu.
selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu. Besar setiamu di sepanjang hidupku, besar setiamu. Besar setiamu, besar. Besar setiamu. Besar setiamu di sepanjang hidupmu. Sikapnya baik, kita mau berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah beribadah pada hari ini. Biarlah Tuhan memberkati kami semua, dari kami yang anak-anak kecil sampai kepada orang tua kami ya Bapa. Engkau tahu Tuhan setiap apa yang kami alami saat ini, terlebih Tuhan untuk setiap permasalahan yang ada di dalam dunia ini. Tuhan kiranya memberikan pemulihan untuk bangsa dan negara kami, juga untuk seluruh dunia ini ya Bapa. Sehingga virus corona yang kami alami ini boleh menghilang dan kami boleh menikmati kembali hari-hari kami dengan sukacita ya Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau menyertai dan memberkati setiap para medis yang sudah bekerja keras buat kami ya Tuhan, juga TNI dan Polri, juga setiap orang yang sudah terlibat di dalam pencegahan COVID-19 ini ya Bapak. Tuhan memberkati mereka semua, memberikan kekuatan kesehatan kepada mereka semua ya Bapak. Memberkati pemerintahan kami Indonesia ini, memberkati presiden kami dari atas, jajaran atas sampai yang terendah ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan kesehatan kepada kami semua ya Tuhan, untuk dapat menikmati kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami akhiri ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa ayat hafalannya dikirim ke grup masing-masing kelas kalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.